Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu ini, amin ya Rabb. Baik, sekarang kita di perjalanan mempelajari sifat salat Nabi di tahapan yang ke-9, yaitu di bab duduk tasyahud. Kemarin kita sudah mempelajari banyak hal, mulai dari berdiri, bersedekap, ruku, i'tidal, lalu sujud, ya kan? Sekarang kita masuk di duduk tasyahud. Duduk tasyahud apa sih bedanya duduk tasyahud sama duduk di antara dua sujud? Beda, teman-teman. Duduk tasyahud itu adalah duduk yang kita kerjakan setelah kelipatan 2 rakaat. Itu bahasa sederhananya ya. Maksudnya gini, kalau udah 2 rakaat kita duduk tasyahud. Kalau sholatnya 4 rakaat berarti duduk tasyahudnya 2 kali. Tapi kalau kita sholatnya 3 rakaat berarti duduk tasyahud awal di rakaat kedua dan tasyahud akhir di rakaat ketiga. Insya Allah teman-teman udah tahu lah. Dan kalau subuh cuma hanya ada tasyahud akhir, ya. Apa sih yang dimaksud tasyahud? Tasyahud itu adalah duduk tasyahud, duduk membaca syahadat. Kan pasti teman-teman tahu dong, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kita masuk di halaman 72. Yang punya buku boleh dibuka. Sekarang alhamdulillah malam ini kita ditemani sama Isam. Isam udah siap? Duduk tasyahud. 9. Apabila telah selesai dari rakaat kedua, maka hendaklah duduk tasyahud awal, dan hal ini termasuk wajib. Dan duduk iftirashi sebagaimana yang dilakukan saat duduk di antara dua sujud. Hanya saja ketika tasyahud ini tidak boleh duduk iq'ah. Hadis riwayat At-Talisi, Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk di duduk tasyahud. Ini udah mau bagian-bagian terakhir dari sholat nih. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sebagaimana kita udah belajar dari awal, kita usahakan sampai selesai ini kitab. Jangan lupa, setelah kita belajar sholat, nanti kita belajar syarat utama sholat. Apa? Toharoh atau berwudu. Jadi kita habis belajar sifat sholat Nabi, nanti habis ini insya Allah kita belajar sifat wudu Nabi Muhammad SAW ya. Nah, nih, apabila telah selesai dari rakaat kedua, maka hendaklah duduk tasyahud awal. Dan hal ini termasuk wajib. Ingat, hukumnya wajib. Wajib itu jika tidak dikerjakan secara sengaja, batal sholatnya. Tapi jika tidak dikerjakan karena lupa, maka wajib melakukan sujud sahwi. Ya, apa dalilnya? Dalilnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW menjadi imam. Lalu ketika lagi sholat, Nabi Muhammad SAW ketika di rakaat kedua, beliau tidak melakukan tasyahud awal, akan tetapi beliau langsung berdiri. Lalu para sahabat mengikutinya untuk berdiri. Namun ketika sebelum salam, Nabi Muhammad SAW melakukan takbir dalam duduknya dan melakukan 2 kali sujud. Baru kemudian melakukan salam. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita mempelajari 2 hal nih teman-teman. Bahwa ada yang namanya duduk tasyahud awal, yaitu ketika rakaat kedua, ya kan, setiap sholatnya. Lalu ada yang namanya sujud sahwi. Sebagaimana dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW lupa melakukan tasyahud awal.
Apa yang terjadi? Ketika sebelum salam, Nabi Muhammad SAW melakukan 2 kali sujud. Nah, itu yang namanya sujud sahwi. Jadi, dan perkara-perkara yang hukumnya wajib dalam sholat, jika terlupakan secara tidak sengaja, maka kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Jika ingatnya sebelum salam. Ya, nih penting nih. Jadi ada tasyahud awal, ada sujud sahwi. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya yang tidak dikerjakan adalah rukun, maka batal sholatnya. Sholat lagi dari ulang. Tapi kalau yang terlupakan adalah wajibnya sholat, maka itu yang kita kerjakan adalah sujud sahwi. Pernah Anda dikisahkan oleh salah satu ustadz, beliau berkisah seperti ini. Suatu ketika dia sedang sholat, menjadi imam di suatu musola. Ketika lagi sholat nih, dia lagi sholat, lagi takbir, qadarullah dia lupa untuk tasyahud awal. Tapi jadi gini, disyaratkan bila kita sudah melakukan berdiri, sudah terjadi perpindahan rukun secara sempurna, maksudnya dia harusnya kan habis ruku, terus tasyahud awal, terus kan berdiri. Qadarullah dia ruku, sujud, dia sujud, terus langsung berdiri, dan posisi berdirinya sudah sempurna. Kalau posisi berdiri sudah sempurna, nggak boleh balik lagi ke rukun sebelumnya, gitu. Dan ketika sudah berdiri, dia nggak boleh duduk lagi untuk mengerjakan perkara wajibnya, gitu. Apa yang terjadi? Para jamaahnya di belakang nggak, kan ya qadarullah banyak yang nggak paham gitu ya dengan cara sholat yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada yang mau berdiri sama dia berdiri sendiri. Jamaah makmumnya gimana nih, makmumnya nggak ada yang mau berdiri semua. Akhirnya apa? Dia memberikan isyarat, ayo. Dia nggak sampai ngomong ayo sih, tangannya gini-gini biar jamaahnya makmumnya berdiri semua bersama dia. Kenapa? Makmum itu wajib ikut imam. Dan jika makmumnya sadar bahwa tasyahud awal itu hukumnya wajib dan imamnya terlupakan, nanti kan bisa dikerjakan sujud sahwi. Bukannya maksa pengen tasyahud awal duduk, mantang gitu. Dia aja ngarepin imamnya duduk lagi. Nggak mungkin imamnya duduk lagi karena dia udah berdiri sempurna. Nah, makanya tuh pentingnya belajar, pentingnya menuntut ilmu. Biar apa? Biar nggak kejadian kayak gitu. Akhirnya maksain sendiri pendapatnya, semau maunya sendiri, ya kan? Dan nah, ini juga di nomor 130. Dan duduk iftirosh sebagaimana yang dilakukan saat duduk di antara dua sujud. Nah, hanya saja ketika tasyahud ini tidak boleh duduk iqa. Nah, nih ada 2 ilmu nih. Pertama, duduk tasyahud awal itu dikerjakan dengan iftirosh. Ya, tidak boleh duduk iqa. Duduk iqa ini hanya ketika duduk di antara dua sujud bolehnya. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, kita boleh duduk iftirosh, kita boleh duduk iqa. Tapi ketika duduk tasyahud awal maksudnya, kita diperintahkan dengan duduk iftirosh. Bagaimana duduk iftirosh? Caranya nih, lihat nih di gambar. Nih. Pertama, duduk iftirosh. Lihat yang gambar sebelah kiri, lihat panahnya. Kakinya tegak. Kita udah bahas ya, kalau duduk iftirosh, pokoknya kita nggak boleh terbentang kakinya. Jadi duduk kaki kanannya itu tegak. Tegak tuh benar-benar 90 derajat ya, dan jari jemarinya itu menghadap kiblat. Buat yang berat badannya agak berlebih dan agak sulit, ya mungkin bisa mulai belajar deh. Tapi kalau emang berat juga ya sebaiknya jangan, karena nanti malah jadi cedera, malah jadi sulit untuk sholat. Dan kaki kirinya didudukin, ya, lihat kakinya di. Lalu ketika duduk ini menggerakkan jari telunjuk tangan kanan. Nanti kita ada pembahasan tentang menggerakkan jari telunjuk, insya Allah. Nah, di sini ada penjelasan nih. Hadis riwayat At-Tayalisi dan Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, yaitu duduk dengan cara menempelkan pantatnya pada tanah, dengan menegakkan betis, ya betisnya ditegakkan, dan meletakkan tangan dan di tangan. Maksudnya ini salah nih, meletakkan tangan kanan
Ini apa sih nih? Terus. Ini sepertinya ini nih. Ini larangannya kayaknya nih ya, yaitu duduk meletakkan tangan pada tanah. Mana sih? Oh, gini, maaf. Eh, ini nih, hanya saja ketika tasyahud ini tidak boleh duduk iq'a. Tidak boleh duduk iq'a itu maksudnya tidak boleh duduk dengan cara menempelkan pantat pada tanah dan meletakkan tangan pada tanah seperti duduknya anjing. Nah, maksudnya duduk iq'a ini duduknya anjing yang dilarang gitu. Duduk iq'a yang seperti anjing yang dilarang maksudnya, teman-teman. Ini tulisannya meletakkan tangan pada tanah. Kan dia lagi duduk, kenapa jadi meletakkan tangan pada tanah ya? Nah, jadi nih, anak kasih penjelasan lagi sedikit nih. Diulangi ya biar paham semua ya. Yang nomor 131 ini, tasyahud ini tidak boleh duduk iq'a. Maksudnya duduk iq'a itu duduk iq'a yang seperti anjing atau duduk iq'a yang diperbolehkan, gitu aja ya. Pokoknya poinnya tidak boleh melakukan duduk iq'a. Udah gitu aja. Biar nggak bingung. Lanjut Sam, yang halaman selanjutnya, poin 132 Sam. Dan meletakkan telapak tangan kanannya pada paha dan lutut yang kanan. Dan siku kanannya pun berada di atas paha, serta tidak terlalu jauh darinya. Dan membentangkan telapak tangan kiri pada paha dan lutut sebelah kiri. Dan tidak boleh duduk bersandar atau bertumpu pada tangannya, terutama tangan kirinya. Ini ada penjelasan nanti Anda gabungkan aja antara posisi tangan kanan, lalu posisi tangan kiri, telapaknya, lalu bentuk jarinya. Nanti insya Allah di poin 138. Untuk sementara kita telan bulat-bulat dulu nih. Dan meletakkan telapak tangan kanannya pada paha dan lutut yang kanan. Nih. Dan siku kanannya pun berada di atas paha. Jadi siku kanan tuh nggak boleh terlalu jauh dari paha. Ada nggak gambarnya? Nah ini lihat nih gambar yang di gambar yang sebelumnya yang menunjukkan jari itu kan ada terlihat tangannya tuh, sikunya di atas paha ya, nggak terbuka terlalu lebar atau terlalu menjorok ke dalam lambung gitu. Jadi siku kanannya berada di atas paha dan tidak terlalu jauh dari atas paha. Dan membentangkan telapak tangan kiri pada paha dan lutut sebelah kiri. Nanti ada penjelasannya juga insya Allah. Nanti siap-siap catat-catat ya, biar bisa bedain nih. Karena ada 3 metode melakukan duduk tasyahud. Selanjutnya, tidak boleh duduk bersandar atau bertumpu pada tangannya, terutama tangan kiri. Jadi maksudnya itu nggak boleh geser gitu loh. Kayak gaya orang males gitu lagi duduknya, kayak bertumpu pada tangan kirinya nggak boleh. Ini Hisam tadi hadisnya nggak dibaca Sam. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Sam selalu dibaca ya Sam, biar teman-teman tahu bahwa ini ada sumbernya, bukannya cuma tulisan-tulisan aja gitu. Selanjutnya Sam, yang menggerak-gerakkan jari telunjuk serta mengarahkan pada pandangan. Menggerak-gerakkan jari telunjuk serta mengarahkan pada pandangan padanya. Selanjutnya, menggenggam jari-jari tengah kanannya dan tangan kanannya dan terkadang meletakkan ibu jarinya pada jari tengah. Hadis riwayat Muslim, Abu Awanah dan Abu Khuzaimah, Ibnu Uzaimah. Dan terkadang menjadikan kedua jari ibu jari dan jari tengahnya sebagai lingkaran. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Jarud, Al-Muntaka nomor 208, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Sambil memberi isyarat dengan jari telunjuk beliau ke arah kiblat.
Hadis lewat Muslim, Abu Awanah, dan Ibnu Khuzaimah. Tengah mengarahkan pandangan matanya pada jari tersebut. Hadis lewat Muslim, Abu Awanah, dan Ibnu Khuzaimah. Baik. Nih, ini penting ya. Ini ada ada 3 metode atau 3 variasi ketika kita melakukan tasyahud, termasuk lengkap dengan posisi tangan kanan, posisi tangan kiri, dan juga bentuk jari. Ya, ini ana rangkum dari 3 buah riwayat. Yang pertama dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, lalu kemudian ada juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan ada juga dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari kitab. Menggenggam jari tangannya dan terkadang meletakkan ibu jari pada jari tengah, dan terkadang menjadikan kedua jari yaitu ibu jari dan jari tengahnya sebagai lingkaran. Nanti Anda contohin. Sambil memberi isyarat dengan jari telunjuk beliau ke arah kiblat. Nah, itu ada gambarnya tuh, menunjuk ke arah kiblat, bukannya ke tanah, bukannya ke langit, tapi ke arah kiblat. Kalau ke arah kiblat berarti lurus ya, dan nggak usah kaku-kaku keras banget, tapi ya wajar lah, yang wajar, kita biar husu. Jangan kita ke atas langit tunjuknya atau terlalu nunjuknya ke bawah ke tanah. Ada orang berpendapat nunjuknya tuh ke tanah, jadi jarinya itu nunjuknya gini, bukannya gini. Bukan begini juga, ya. Ada yang putar-putar juga, itu juga salah juga itu. Kalau putarnya terlalu ini, heboh. Yang ada, Ana pernah kayak gitu, ada temen Ana kayak gitu, jarinya muternya heboh. Akhirnya waktu Isa masih kecil, sama dia dipegang terus jarinya atau dimut-mut. Karena menarik anak kecil kan kalau jarinya begitu muter-muter kalau dia lagi diajak sholat. Dan penting nih, mengarahkan pandangan matanya pada jari tersebut. Jadi kalau kita lagi tahiyat, ingat, ketika kita tasyahud, mata bukan ke arah tempat yang kita biasa lihat, tapi ke arah telunjuk kita. Jari kita yang kita lihat kalau kita lagi tasyahud ya. Bukannya, dan jari sendiri ingat, bukan jari tetangga sebelah. Atau jari imam, lebih nggak kelihatan lagi jarinya imam. Jadi bukan jari tetangga sebelah yang di kiri atau yang di kanan, jari kita sendiri yang kita lihat. Nah, karena apa? Karena ada perintahnya. Kalau yang lain dibebaskan selama itu bisa menjaga kehusyuan kita, gitu. Dan nih, kapan sih kita mengangkat? Pertama sebelum kita bahas bentuknya, kita bahas dulu kapan kita angkat jari telunjuknya. Ini ada 4 pendapat teman-teman. Pendapat pertama dari mazhab Hanafi. Ketika membaca la ilaha illallah, nah itu jari telunjuknya baru naik tuh. Lalu ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini mengatakan semenjak awal tasyahud kita sudah mengangkat jari telunjuk kita. Lalu ada mazhab Syafi'i ini. Mazhab Syafi'i ini yang umum dikerjakan oleh mayoritas orang Indonesia, yaitu ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, biasanya pas lagi pertengahan tasyahud yang mazhab Syafi'i mengangkat jari telunjuknya dan membuatnya menghadap ke arah kiblat telunjuknya. Mazhab Hambali, setiap ada lafaz Allah, itu jarinya diangkat. Sejak ada kata Allah, itu jari telunjuknya diangkat. Ya. Jadi begitu. Dan sebenarnya bagaimana sih yang mana yang paling rojih atau yang paling kuat? Kalau kita mengikuti dari kita balik lagi merunut ke dalilnya, kita lihat dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa hadisnya berbunyi, jika Nabi Muhammad SAW duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya, dan beliau meletakkan tangan kanannya di lutut kanannya, dan jarinya membentuk 53, sedangkan telunjuknya berisyarat ke kiblat. Jika kita lihat dari lafaz, jika Nabi Muhammad SAW duduk untuk tasyahud, nah maka berisyarat ke arah kiblat. Jika kita merunut ke situ, para ulama berpendapat itu dikerjakan semenjak awal. Wallahu a'lam, jika kita mau mengerjakan sesuai sunnah, jika kita mengikuti dari dalil yang sahih seperti itu, maka dapat disimpulkan oleh para ulama bahwa semenjak awal tasyahud jari kita sudah naik. Ya. Syekh bin Baz juga mengatakan seperti itu. Yang sesuai sunnah
dalam berisyarat dengan telunjuk itu mengacungkan jari telunjuk semenjak mulai tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tapi bukan berarti yang lain juga salah gitu, enggak. Tapi kalau kita mau cari pendapat yang paling kuat, seperti itu teman-teman. Dan kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti dalil-dalil yang sahih dengan pendapat yang paling kuat, yang paling rojih, ya kan? Jangan kita ngambil dalil yang lemah. Lalu teman-teman, kita sudah sepakati kita ngangkat jari telunjuknya semenjak awal, ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nih, sekarang kita pembahasan bagaimana sih posisi duduknya dengan posisi tangannya dengan posisi jarinya. Yang pertama, boleh dicatat nih, mau dibikin kayak tabel garis-garis boleh. Misalnya posisi yang paling sebelah kiri itu telapak tangan kiri, yang tengah telapak tangan kanan, yang paling pojok bentuk jari. Jadi kayak kolom Excel gitu loh, ke bawah, tapi yang atas paling kiri telapak tangan kiri, bukan telapak kaki kiri ya, yang tengah telapak tangan kanan, yang paling ujung posisi jari. Oke, nah sekarang pembahasannya. Posisi pertama, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh, bentar lihat. Nah, ini yang hadis riwayat Muslim semua nih rata-rata insya Allah. Pertama, telapak tangan kiri di atas paha. Teman-teman harus bedain. Ini anak kasih lihat gambar yang sebelumnya. Ada nggak di sini ya, tasyahud? Bentar. Nggak ada di sini. Di sini aja. Nih, lihat gambar yang sebelah kanan. Itu di buku ada, ya. Lihat di buku aja. Atau di gambar di layar juga ada. Itu ketika tangan kirinya posisinya tuh itu memegang paha kiri dan lutut kiri tuh. Sekarang kita bahas memegang paha kiri aja. Jadi kalau memegang paha kiri, tangan kiri, seharusnya posisinya lebih di atas lagi. Jadi nggak kena lutut yang tangan kirinya. Telapak tangan kanan, dia di atas paha, teman-teman. Ini posisi pertama ya, variasi pertama. Jadi tangan kiri di atas paha, harusnya tadi di foto ya, mohon maaf ya. Tangan kiri di atas paha, lalu tangan kanan di atas paha juga, lalu jari-jarinya mengepal. Mengepal itu mengepal nih, jari jempol mengenai jari kelingking mengepal. Mengepal tuh begini, ya. Nah, ini variasi pertama. Jadi tangan kiri di atas paha kiri, tangan kanan di atas paha kanan, lalu telunjuk posisi jarinya mengepal. Oke, diingat ya. Sekarang posisi kedua. Tangan kiri di atas paha kiri, tangan kanan di atas paha kanan, lalu ibu jari diletakkan di jari tengah membentuk angka 53. Kalau di jari matika Arab, 53 itu begini nih. Jadi jempolnya ini menempel ke apa? Jari apa sih nih? Jari tengah nih. Nih, bisa lihat Kak? Nih. Jadi dia gini nih. Oke. Jadi tangan kiri di paha kiri, tangan kanan di paha kanan, lalu jarinya membentuk angka 53 nih sebegini. Ya. Oke. Ini variasi kedua. Boleh diganti-ganti, boleh ditukar-tukar. Variasi ketiga, tangan kiri di lutut dan paha. Jadi bukan cuma di lutut doang, tapi antara lutut sama paha nih. Kayak yang digambar sebelah kiri nih lutut dan paha nih. Ya, tangan kanan apa? Di atas lutut dan paha juga. Ini tuh gambarnya sama nih. Ya. Lalu apa? Jempolnya membentuk lingkaran dengan jari tengah. Nih. Itu kayak gambar tuh. Ini nggak sih? Gambarnya kurang. Gambar yang bawah ada nggak ya? Oh ini yang kedua tadi. Ini yang mengepal tadi nih. Ini di atas paha nih, bukan di lutut ya. Ini di atas paha nih ini yang variasi yang pertama nih. Ini di atas paha. Kalau lutut dia harus agak ke bawah seperti yang digambar ini. tuh agak turun.
Jadi paha kena, lutut kena. Dan tangannya membentuk lingkaran. Nih, itu lingkaran. Ini gini, ini tetap menghadap kiblat. Dan ditaruh di atas paha dan lutut. Oke, ini semua hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat pertama ada hadis riwayat Tirmizi juga yang mana nih? Hadis riwayat Muslim nomor 580, hadis An-Nasai nomor 888. Oke, sekarang ada tiga varian duduk tasyahud. Gimana? Ini enggak? Bingung kah? Insya Allah enggak ya? Enggak sih, Bu Aisyah nanya kenapa muter-muter. Enggak kenapa. Itu contoh yang salah aja kalau tangan yang diputer-puterin itu enggak. Sebenarnya enggak seperti itu. Jadi ada tiga varian. Pertama, ulangi lagi. Telapak tangan kiri di paha kiri. Kalau di paha dia nggak sampai lutut ya. Jadi dia pas di atasnya. Sebelum mulai lutut, tangannya berhenti dan cuma diletakkan. Lalu tangan kanan di atas paha kanan membentuk kepalan jari. Ya, membentuk kepalan jari. Lalu ada juga paha di atas yang kedua, variasi kedua. Tangan kiri di paha kiri, tangan kanan di paha kanan, lalu ibu jarinya diletakkan seperti ini. Ya. Lalu gerakan yang ketiga, tangan kiri di paha kiri dan lutut, tangan kanan di atas paha kanan dan lutut kanan, lalu membuat lingkaran seperti ini. Ininya ketemu nih, ya, telunjuk sama jempol. Ini membentuk lingkaran. Ini hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Kemudian beliau duduk dan membentangkan kaki. Beliau meletakkan tangan kiri di atas paha dan lutut kirinya dan memposisikan siku kanannya di atas paha kanannya. Kemudian beliau menggenggam dua jarinya, kelingking dan jari manis. Nah, itu yang gerakan yang kedua tadi. Yang ketiga. Afwan. Itu yang pertama. Dan membentuk lingkaran dengan dua jarinya, yaitu jempol dan jari tengah. Dan berisyarat dengan jari telunjuk. Jadi dalam hadis ini terdapat dua variasi, yaitu variasi yang pertama dan variasi yang ketiga. Semoga paham ya, insya Allah ya. Lanjut Sam. 132 Sam. Harus 32. 39. Menggerak-gerak jari telunjuknya untuk berdoa dari awal tasyahud sampai akhir. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi isyarat dengan jari tangan kiri. Semua ini dilakukan dalam semua tasyahud. Baik. Nah, mana tadi? Sebentar. Menggerak-gerakan jari telunjuknya untuk berdoa dari awal tasyahud sampai akhir. Tadi kita udah bahas yang ini. Nah, mengenai masalah menggerak-gerakan jari, ada sedikit pembahasan. Syekh Albani rahimahullah mengatakan, perkataan ini menunjukkan bahwa memberi isyarat dengan jari telunjuk dan menggerakkannya dilakukan terus-menerus hingga salam. Sebab berdoa itu dilakukan sebelum salam. Inilah mazhab Imam Malik dan yang lainnya. Ini menurut Syekh Albani rahimahullah, ya kan? Tapi ada ulama berbeda pendapat. Imam Ahmad mengatakan berbeda mengenai hal ini, bahwa tidak menggerakkan jari-jari telunjuknya. Jadi ada yang mengatakan menggerakkan, ada yang tidak menggerakkan. Ini hadis dari yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr, hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud yang disahihkan oleh Albani, bahwa di situ ada tambahan mana tadi? Faro'aitahu yuhrikuha wa yad'u biha. Nah, ada tambahan di situ di riwayat di hadisnya. Dan di dalam periwayatan ini ternyata ada 12 perawi yang meriwayatkan hadis ini tanpa tambahan, teman-teman. Nah, pas kemudian ada tambahan seperti ini. Jadi ulama
berbeda pendapat mengenai mana yang lebih sahih. Jadi karena ini sifatnya khilafiyah atau perbedaan pendapat, jadi kita harusnya bersikap lebih bijak kalau ada yang menggerakkan seperti mengikuti apa Syekh Albani rahimahullah boleh, yang mengikuti Imam Ahmad juga nggak apa-apa gitu. Jadi itu cuma perbedaan ijtihadiyah para ulama aja, bukan berarti yang wah ini salah nih nggak gerak-gerakin, wah ini gerak-gerakin pasti ini alirannya lain nih, enggak. Jadi Syekh Albani mengatakan digerak-gerakan, Imam Ahmad mengatakan nggak digerak-gerakan. Jadi kita nggak usah bersempit hati gitu loh. Dan harusnya nih ada yang paling benar nih. Memang, tapi kadang periwayatan hadis ini agak berbeda-beda gitu. Dan kita memang harus berusaha nyari yang lebih sahih, mana yang paling sahih. Tapi kadang qadarullah setiap hadis ini beda-beda ininya, derajatnya. Jadi apalagi kita yang lagi belajar, kita harus bijak, nggak usah kaku, nggak usah. Jadi di saat diperselisihkan oleh para ulama, kita juga harus bijak. Sebagaimana para ulama dulu udah berselisih, masa kita di sini mau maksain sendiri? Enggak, kita ana yang paling benar, antum salah, antum ngikutinnya salah nih kayak gini kayak gitu. Enggak kayak gitu juga. Wallahu alam ya.